Одиночный выстрел. Можно. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini Siura akan membahas sebuah film yang sangat edan dengan judul The Wyvern 2012. Film asal negara si Bapak Putin ini berkisah tentang mantan pasukan elit Rusia yang beralih profesi menjadi seorang pembuat senjata sniper berkekuatan nuklir. Karena dengan satu kali tembakan saja, mau itu tembok baja, pertahanan tank militer, gedung-gedung DPR, rumah-rumah pejabat korup akan langsung hancur seketika tanpa ada yang tersisa. Sungguh edan bukan sniper satu ini. Dan di balik kesuksesan pembuatan senjata tersebut, sempat terjadi sebuah konflik besar dengan pejabat-pejabat negara dikarenakan pemerintah Rusia ingin merebut senjata itu dengan dalih agar tidak disalahgunakan oleh para teroris. Sampai akhirnya pemerintah Rusia memerintahkan agen-agen terbaiknya untuk memburu si pembuat senjata ini. Dan terjadilah pembunuhan kepada rekan-rekan si pembuat senjata super canggih ini hingga membuat dirinya harus menjadi buronan paling dicari di negara Rusia. So, penasaran dengan kelanjutannya? Semua akan terjawab di alurnya. Cerita akan berfokus kepada seorang tentara militer bernama Oleg yang pada kala itu sedang ada di medan pertempuran melawan tentara pemberontak. Namun karena kalah dalam segi pasukan, Oleg yang sempat terluka di bagian kepala pun terpaksa mundur dan lari mengambil senjata milik rekan-rekannya yang telah tumbang. Akan tetapi karena luka-luka tersebut membuat dia mulai kehilangan keseimbangan dan jatuh tak sadarkan diri. Namun di saat Oleg mulai berusaha bangkit, tiba-tiba Пожалуйста, выключите мобильный телефон. ya, ternyata adegan tersebut hanyalah sebuah mimpi di siang bolong, di mana beliau terbangun ketika seorang pramugari memberitahu tentang ponselnya yang mulai berdering. Bersamaan dengan itu, Oleg mendapatkan panggilan telepon dari rekannya yang bertanya terkait keberadaan dia sekarang. Dan tak berselang lama, Oleg akhirnya tiba di Bandara Distrik Federal dan lanjut berkomunikasi dengan petugas bandara untuk mengurus barang bawaannya. Yang setelah menerima sebuah paket misterius, Oleg kemudian langsung membuang paket itu dan hanya mengambil senjata yang ada di dalamnya. Singkat cerita, akhirnya tibalah Oleg di tempat kediaman pria bernama Roman, di mana keduanya mulai berdiskusi untuk membuat sebuah rencana dalam melakukan uji coba terhadap senjata sains. Dan bersamaan dengan itu, Roman memperkenalkan Oleg kepada rekan-rekannya, yang di antara lain bernama Zhenya. Ini orangnya yang otaknya hampir setara dengan Albert Einstein. Lalu ada Egor, si teknisi handal yang memiliki keahlian khusus di bidang otak-atik senjata. Dan setelah berdiskusi panjang membahas tentang rencana tersebut, pada akhirnya mereka sepakat untuk menjalani misi merakit senjata sniper canggih. Мне бы в голову не пришла идея револьверного механизма подачи заряда. Setibanya di lokasi uji coba, mereka segera mempersiapkan sniper yang dilengkapi dengan teknologi sains, di mana Zhenya mengklaim jika senjata tersebut akan menembus semua pertahanan, mau itu tembok beton, tank lapis baja, gedung DPR, atau kendaraan militer sekalipun. Sampai pada akhirnya, Oleg bergegas mengambil ancang-ancang dengan posisi membidik target sejauh 450 meter, sementara Roman bertugas merekam dari belakang. Namun pada percobaan pertama, sayangnya senjata tersebut malah gagal berfungsi sehingga Egor harus turun tangan untuk kembali memperbaikinya. Dan tepat setelah senjata berhasil diperbaiki, inilah yang terjadi. Результатов не наблюдаю. Mendengar suara ledakan yang sangat edan itulah, sontak mereka pun langsung melihat ke lokasi tembakan. Yang setelah dicek, Oleg akhirnya percaya jika senjata sains ciptaan mereka memang dilengkapi dengan teknologi canggih. Karena dengan gabungan sains dan senjata militer abadi ini, maka dalam sekali tembakan mampu menembus tembok beton bahkan dapat merusak struktur bangunan yang ada di belakangnya. Selesai dengan itu, mereka kemudian segera melanjutkan uji coba kepada target berikutnya, yaitu sebuah jembatan terbengkalai yang sudah lama tak digunakan, di mana Oleg kembali melesatkan beberapa tembakan ke bagian jembatan, terutama titik sambungan. Awalnya, semua tampak baik-baik saja, bahkan seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Namun saat mereka mulai mendekat ke arah jembatan, tiba-tiba
Selesai melakukan uji coba terhadap senjata itu, mereka pun lalu berdiskusi tentang rencana selanjutnya dalam mengembangkan senjata sains. Dan hal pertama yang dilakukan Oleg adalah dengan pergi menemui salah satu kenalannya yang bernama Asur, di mana Asur sendiri berprofesi sebagai pembuat film dokumenter, dan alasan Oleg datang menemuinya adalah untuk memperlihatkan hasil rekaman uji coba senjata sainsnya. Sampai pada akhirnya, Oleg belak-belakan meminta bantuan Asur agar dapat membantunya terhubung dengan pihak militer. Karena saat ini tujuan dia sekarang adalah menjual serta memasok senjata sains kepada pihak militer. Pada awalnya, Asur belak-belakan menolak bantuannya dikarenakan dia yang enggan terlibat dalam urusan militer, apalagi urusan yang berhubungan dengan aparat negara. Namun setelah melihat kesungguhan Oleg yang mempunyai potensi, seketika membuat Asur pun luluh dan setuju untuk membantunya mempromosikannya kepada pihak militer, termasuk meminta bantuan sang istri yang bekerja sebagai media swasta. Вот, возьми. Позвони мне завтра, часа в 3, может что-то Selesai будет. dengan itu, kita kemudian diperkenalkan kepada istri si Asur bernama Ulina yang datang memberikan kartu nama lalu meminta Oleg agar segera menemui si pemilik kartu yang tidak lain adalah ajudan dari salah satu petinggi negara. Dan setelah mendapatkan akses ke salah satu orang penting, maka di sana tanpa membuang waktu banyak dia segera menemui pria tersebut yang diyakini dapat membuka jalur ke pihak pembeli. Setibanya di tempat pertemuan, Oleg lalu memperlihatkan bukti rekaman uji coba, bahkan menegaskan jika video tersebut bukan hasil manipulasi atau hasil editan CapCut, melainkan adalah hasil uji nyata saat ada di lapangan. Setelah melihat isi dalam rekaman itu, si pria yang diketahui bernama Usep ini awalnya sempat meragukan Oleg dan menganggap jika video tersebut adalah hasil editan CapCut. Akan tetapi Oleg belak-belakan jika pihak militer masih tak percaya, maka jangan salahkan dia jika suatu saat mereka akan menjual senjata tersebut ke pasar gelap. Usep yang tidak mau jika hal itu sampai terjadi, akhirnya setuju melanjutkan proses transaksi, tetapi dengan satu syarat, jika mereka harus melakukan pengecekan langsung terhadap senjata sains yang dimiliki oleh mereka. В рублях? Sekembalinya ke tempat kediaman Asur, di sana Oleg yang sedang ngobrol-ngobrol santuy dengan Ulina, sayangnya momen itu langsung terpotong oleh telepon dari pihak militer, di mana pihak militer belak-belakan membuat keputusan terkait senjata sains yang akan segera diuji coba, meski tanpa ada jaminan bayaran di awal. Sehingga Asur yang sempat menguping pembicaraan mereka hanya bisa belak-belakan jika para petinggi negara memang selalu bertindak semena-mena terhadap orang-orang kecil tanpa peduli dengan jerih payah mereka. Apalagi sekarang ini banyak oknum-oknum pejabat korup yang suka memeras warganya sendiri. Тебя взять в соавторы 4-го тома избранных размышлений и афоризмов Козьмы Прудкова, а? Ты еще первый не закончил. Ну что? Di hari berikutnya, Oleg datang ke gedung federal untuk bertemu dengan seorang petinggi negara. Namun sebelum masuk ke dalam sana, petugas keamanan terlihat mulai memeriksa seluruh barang-barang Oleg dan memintanya agar menyimpan semua barang tersebut dengan dalih keamanan di tempat tersebut. Dan tak lama kemudian, Oleg akhirnya bertemu dengan jajaran para petinggi yang dipimpin langsung oleh seorang pria bernama Ucok. Iya banget nasi Ucok teh, di mana Ucok sendiri adalah orang yang ditugaskan oleh presiden untuk melihat hasil dari senjata yang akan mereka beli. Yang setelah membahas tentang pembelian senjata itu, maka mereka sepakat untuk melanjutkan uji coba pada hari Rabu. И хотелось бы пообщаться с теми, кто это сделал. Надо, чтобы они доступно объяснили о всех возможностях вашего изделия. Постараюсь. Selesai melakukan pertemuan itu, Oleg segera menghubungi Roman untuk memberikan kabar tentang pembelian senjata sains mereka, di mana keduanya sepakat untuk bertemu di sebuah taman dan berdiskusi terkait rencana mereka selanjutnya. Namun tanpa mereka sadari jika ada orang misterius yang diam-diam mulai mengawasinya dari kejauhan. Или полигон в вечернее время дешевле. Егор даже оставил твой оптический прицел на корпусе. Keesokan harinya terlihat Oleg, Ucok, dan para petinggi militer yang akhirnya tiba di lokasi uji coba. Namun pada percobaan pertama, senjata tersebut tiba-tiba malah kembali mengalami gangguan teknis, di mana Ucok dan CS-CS-nya yang melihat kejadian itu tampak meremehkan Oleg sebagai pembuat senjata abal-abal. Tetapi Oleg tidak peduli dengan hinaan mereka dan segera mempersiapkan melakukan percobaan kedua dengan menargetkan sebuah tank dari jarak jauh, sehingga inilah yang terjadi. Melihat hasil uji coba tersebut, Ucok dan CS-CS-nya yang tadi sempat meremehkan seketika langsung mengeluarkan ekspresi kagum. Bahkan mereka syok karena tidak menyangka jika senjata yang awalnya dianggap sebagai mainan rongsokan ternyata menyimpan daya hancur yang sebesar itu. Sehingga mereka berasumsi jika senjata sains ini sampai jatuh ke tangan teroris, maka otomatis akan menjadi ancaman besar bagi negara Своим делом Rusia. занимаюсь.
моего сына игрушечный автомат и тот тяжелее. Keesokan harinya, Oleg kembali melakukan uji coba untuk yang kedua kalinya. Tetapi percobaan kali ini disaksikan langsung oleh jajaran wartawan serta petinggi militer. Yang setelah semua orang bersiap di posisi masing-masing, maka mereka segera melesatkan tembakan ke arah target yang berjarak 500 meter sehingga... Ledakan itu sontak mengejutkan semua orang yang hadir di sana. Bahkan mereka semua sampai ngapung terbawa angin akibat hempasan gelombang udara. Dan tak lama kemudian Ucok datang mendekati Oleg untuk berdiskusi tentang harga senjata yang harus mereka beli. Namun di saat Ucok akan memulai percakapan, muncul orang-orang misterius yang langsung menyerang ke arah mereka dan... Selesai menghabisi orang-orang itu, kemudian salah satu petinggi militer meminta anak buahnya agar segera memeriksa ke lokasi serangan, termasuk mengirim regu penjinak bom karena dikhawatirkan terdapat beberapa ranjau peledak yang terpasang di sekitar tempat tersebut. Sejenak kita lupakan mereka dan berpindah kepada Ucok yang semakin dibuat penasaran dengan latar belakang Oleg. Maka dari itu dia meminta asistennya untuk menyelidiki tentang identitas Oleg sampai ke akar-akarnya. Lalu dari sini terungkaplah jika identitas Oleg sebenarnya adalah mantan pasukan khusus yang terpaksa pensiun setelah mengalami cedera parah pada tahun 2003. Dan bukan hanya itu saja, si asisten juga berhasil mengumpulkan sejumlah informasi tentang orang-orang yang pernah terlibat dengannya, termasuk tempat uji coba saat pertama kali mengembangkan senjata sains, sehingga Asur khawatir jika Oleg sampai dibiarkan bebas berkeliaran, maka bisa saja dia akan menjual senjata-senjata tersebut kepada pihak teroris. Были зафиксированы обрушения конструкций. Какая нормальная и спокойная жизнь была. Berpindah kepada Oleg yang secara tak sengaja bertemu putra si Asur bernama Begas. Ini banget korupnya, di mana Begas menjelaskan jika apartemen mereka baru saja dimasuki oleh orang-orang mencurigakan dan sepertinya orang-orang tersebut sedang merencanakan sesuatu. Merasa ada yang tidak beres, lantas Oleg segera menuju apartemen di mana begitu sampai di dalam sana, kecurigaannya terbukti benar saat dia menyadari rumah tersebut telah disusupi oleh orang-orang misterius. Maka dari itu, Oleg yang melihat kejadian tersebut pun seketika langsung membantai para penyusup dengan cara seperti ini. Selesai melumpuhkan para penyusup, Oleg lalu bergegas mencari si Asur dan Ulina yang ternyata sudah dalam kondisi terborgol di dalam bathtub, sehingga dia segera menyelamatkan Ulina yang hampir kehabisan napas. Namun untuk si Asur sendiri, sayangnya sudah tidak dapat diselamatkan. Di saat yang sama, akhirnya Oleg menyadari jika orang-orang yang telah menyerang mereka adalah antek-antek pemerintah yang kemungkinan datang untuk merebut rancangan senjata sains. Maka dari itu, Oleg langsung meminta maaf kepada Ulina karena gara-gara keputusannya yang bekerja sama dengan pemerintah malah membuat mereka malah menjadi terlibat seperti ini. Dan untuk kembali menghindari ancaman seperti ini, maka mereka sepakat untuk meninggalkan kota secara diam-diam sampai keadaan membaik. Хотел бы я знать. В квартире был еще один человек. Singkat cerita, setelah berhasil melewati pemeriksaan, akhirnya tibalah Oleg di sebuah perdesaan terpencil, tepatnya di kediaman mertua si Asur. Yang sebelum berpisah, Oleg sempat memberi instruksi singkat kepada Ulina agar jangan melakukan transaksi dalam bentuk apapun, karena bisa saja pergerakan mereka sedang diawasi oleh orang-orang pemerintah. Bahkan ia juga meminta Ulina agar segera mengganti kartu ponselnya dengan yang baru. Я все сделаю так, как ты сказал. Будьте осторожны. Selesai berpamitan dengan Ulina, Oleg pun segera melarikan diri menuju hutan. Dan dengan modal kumaha engkewe lah, dia kemudian lanjut menghadang sebuah mobil untuk meminta tumpangan menuju perkotaan. Yang setelah tiba di tujuan, dia sengaja meninggalkan kartu SIM card di dalam mobilnya agar pergerakannya tidak dapat dilacak oleh agen pemerintah. Bersamaan dengan itu, terlihat Roman yang setelah mendapatkan perintah dari Oleg, dia segera menyamar sebagai teknisi lalu naik ke atap gedung untuk memasang alat pengintai dalam memantau pergerakan Ucok serta antek-anteknya. Да, кстати, телефоны, которые ты дал Егору, ничего не прояснили. Setelah persiapan selesai, Oleg mulai menghubungi Ucok untuk bertanya secara langsung terkait dia yang apakah terlibat dalam rencana pembunuhan. Namun Ucok belak-belakan membantah semua tuduhan, bahkan berdalih jika rencana pembunuhan terhadap keluarga Asur adalah ulah dari para teroris. Bahkan dia berjanji akan menangkap dan menyelidiki si pelaku sampai ke akar-akarnya.
Namun tepat di saat panggilan ditutup, Ucok malah meminta kepada antek-anteknya untuk segera memeriksa ke lokasi pembunuhan, lalu membersihkan tempat tersebut sebelum datang rombongan polisi. Sehingga dari perkataan itulah bisa kita simpulkan jika pelaku teror pembunuhan tersebut tidak lain adalah Ucok. Bahkan penyerangan di tempat uji coba adalah ulah dari antek-anteknya. Поручите проверить эту квартиру и тщательно. Он говорит, что полиция в курсе, но я не исключаю, что... Bersamaan dengan itu, muncul rombongan polisi yang datang untuk memeriksa lokasi pembunuhan. Tetapi tak lama kemudian, para polisi itu justru malah disergap dan dilumpuhkan oleh agen pemerintah. Sehingga Oleg dan Roman yang melihat dari atas gedung akhirnya menyadari jika konspirasi di balik teror pembunuhan ini adalah antek-antek dari si Ucok. Профессионалы так не работают, если только у них нет какой-нибудь другой цели. Например, сохранить нужные головы. Я подумал, легче спрятать предмет на самом видном месте. Keesokan harinya, ketika sedang beristirahat memulihkan tenaga, Oleg malah bermimpi melihat pepohonan jatuh di mana tragedi tersebut ternyata bukan hanya sebuah mimpi, melainkan tragedi masa lalu yang membuatnya harus keluar dari pasukan militer. Tak berselang lama, Oleg menerima telepon yang memberikan kabar bahwa Ulina dan kedua anaknya telah diculik oleh seseorang. Maka dari itu dia segera bergerak menyelamatkan Ulina dari orang-orang pemerintah. Tetapi sebelum melanjutkan rencana penyelamatan, Oleg kemudian mulai menyempatkan waktu untuk mampir mengambil sebuah paket kiriman dari rekannya yang ternyata berisi pistol mainan. Entah apa fungsinya pistol ini, tetapi yang jelas meski pistol tersebut terlihat seperti pistol abal-abal, namun daya ledaknya sama dengan tembakan Bleson. Tepat ketika di tengah perjalanan, dia sempat bertemu dengan Egor yang sedang menyamar sebagai badut keliling, di mana Egor langsung belak-belakan memberi kabar buruk terkait Roman yang dikabarkan tewas akibat kecelakaan. Sementara untuk Jenya sendiri, ponselnya tidak bisa dihubungi dan kemungkinan dia telah diculik oleh agen pemerintah. Sebelum pergi, Egor sempat menyerahkan sebuah alat pelacak serta lokasi tempat mereka menangkap Ulina. Yang setelah alat didapat, Oleg langsung segera melanjutkan misi penyelamatan terhadap Ulina. Роман погиб. Сегодня ночью автокатастрофа на Ярославском шоссе. Singkat cerita, setelah bertemu dengan para penculik, terlihat mereka yang mulai mengancam Oleg untuk menyerahkan senjata baru ciptaannya. Dan jika sampai menolak, maka mereka tidak segan-segan akan membunuh Ulina serta keluarganya. Namun dengan sedikit negosiasi, pada akhirnya Ulina serta anak-anaknya pun dapat berhasil diselamatkan. А этот порошковый эффект, кому это в голову пришло? Да он ничего не знает. Женщину отпускаем. Setelah berhasil menjauh dari orang-orang pemerintah, Oleg lalu bergegas mencari sebuah atap gedung sebagai titik untuk melakukan rencana sebelumnya. Karena senjata baru yang sempat dia berikan kepada orang-orang korup itu ternyata merupakan bom peledak yang dirakit mirip seperti senjata. Bersamaan dengan itu, Oleg mulai mengeluarkan pistol mainan dan lanjut memasang monitor kecil untuk memantau pergerakan musuh yang ketika senjata mulai diaktifkan, maka inilah yang terjadi. Selesai menghabisi antek-antek si Ucok, Oleg kemudian bergegas mengajak Ulina dan anak-anaknya untuk pergi meninggalkan kota. Karena bisa saja orang-orang pemerintah akan kembali datang untuk merebut senjata sains mereka. Namun tepat ketika di dalam perjalanan, Oleg malah justru berhadapan langsung dengan orang misterius, di mana dia sempat gempar karena melihat orang tersebut adalah utusan dari pemerintah yang datang untuk membunuh mereka. Akan tetapi, siapa sangka jika pria itu adalah seorang mantan tentara bayaran yang datang untuk memberikan kartu nama sekaligus mengajak Oleg kerjasama dalam mengembangkan senjata sains Oleg. Tamat, dan ending yang sangat mengolegkan. Gimana menurut pendapat kalian dengan film ini? Sungguh sangat edan bukan? Dan pesan yang dapat kita ambil dalam film ini adalah berhati-hatilah untuk bekerja sama dengan siapapun, termasuk dengan instansi pemerintahan sendiri yang kita percaya. Karena seperti yang kita tahu, banyak petinggi-petinggi negara yang haus akan kekuasaan, yang mementingkan diri pribadi, sedangkan di sisi lain rakyat yang menjadi korban akibat keserakahan pemerintah yang telah merampas hak-hak mereka. Contohnya kepada si Mamang Oleg ini yang membuat karya senjata super canggih. Dengan niat baik, beliau awalnya ingin membantu pemerintah agar senjata ciptaannya bisa dikembangkan untuk pertahanan negara. Namun pemerintah malah mempunyai niat buruk, yaitu untuk mengambil alih karya si Mamang Oleg dengan cara kotor, yaitu dengan cara menghabisinya. Tragis sekali hidup yang hanya menjadi rakyat kecil. Sebelum pamit ada sedikit slogan, yaitu pagar makan tanaman, yang maknanya orang yang seharusnya melindungi atau menjaga amanah yaitu pemerintah justru malah merusak atau mencuri apa yang telah dijaga. Sekian pada video kali ini, saya mewakili tim Bang Ura, salam Abah Ambu.